kelas pagi ini agak terlambat Iya, 4 jam. tambah 10 menit. Oke, lanjut Pak Sunarto. Ya, terima kasih Bu ya. Baik Bapak Ibu peserta Tadabbur Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 106 sampai dengan 108 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Sunoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di ayat ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani tadi. Pagi ini sebagaimana biasa, setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 106 sampai 108 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Yeni Meldia. Alhamdulillah kita sudah diskusikan dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fa'alqa asahu fa'iza hiya su'banum mubin wa naza'a yadahu fa'iza hiya bayda'u lin-nazirin. Sadaqallahul azim. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa satu bukti yang nyata, maka datangkanlah bukti itu jika kamu betul-betul termasuk orang yang benar. Ayat ini merupakan jawaban Fir'aun terhadap perkataan Musa dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 104 dan 105 Al-A'raf. Musa berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin hakikun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsilni ma'iya bani Israil. Itulah perkataan Musa. Musa berkata, hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan alam semesta.
Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak, kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepadamu membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersama aku. Maka itulah jawaban Fir'aun. In kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta ma'as-shadiqin. Kalau jika kamu benar, maka bawalah bukti, datangkanlah bukti itu jika kamu termasuk orang yang benar. Maka tindakan Fir'aun menunjukkan bukti itu, dan ayat berikutnya ayat 107, fa'alqa asahu fa'iza hiya bu'sanun mubin. Lalu Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu ketika itu tongkat itu menjadi ular yang sebenar-benarnya. Kemudian bukti yang lain, wa naza'a yadahu fa iza hiya bayadha'u lin-nazirin. Kemudian dia mengeluarkan tangannya, ketika itu juga tangannya menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang yang melihatnya. Itulah yang dikatakan. Maka apa yang dikatakan Fir'aun, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin, isu sudah terjawab dengan ayat itu, ayat 107 dan 108. Apa gitu ya. Kemudian bukti yang lain, maka Allah Musa diperintahkan bentuk mukjizatnya dalam yang lain. Dalam firman yang lain Allah berfirman, wa alqi asok falamma ro'aha tahtazu ka'annaha janun wala mudbira walam yu'aqwid ya Musa la takhaf inni la yakhofu lahu darul mursalun. Kemudian Musa diperintahkan menukar tongkatnya, maka tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihat bergerak seperti seekor ular-ular yang gesit, maka larilah dia berbalik ke belakang. Kemudian Musa dipanggil, hai Musa, jangan kamu takut, sesungguhnya yang orang yang dijadikan rasul itu tidak takut terhadapku. Al-A'raf Al-Nahl An-Naml ayat 10. Kemudian Musa tidak menerima mukjizat yang dikatakan, yang disebutkan itu, karena dia berkata, apa katanya? Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sini. Fir'aun menjawab, berkata, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kami kamu masih kanak-kanak, kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Kemudian dijelaskan lagi pada ayat yang lain, wa adhil yadaka fi jaybika tahrud baydha'an min ghairi su fi tis'i ayatin ila fir'aunu wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Kemudian Musa menunjukkannya, dijelaskan tentang ayat lain, masuklah tanganmu ke leher bajumu, niscaya dia akan keluar putih bersinar, bukan kena penyakit. Kedua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan dimukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Kemudian menunjukkan kefasikan itu, maka qalal mala'u min qaumihi fir'aun in hadza la sahirun alim. Karena pemuka kaum Fir'aun tidak percaya, maka berkata bahwa sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai. Dijelaskan juga pada ayat 34 ayat 19 Al-A'raf, kemudian surah Al-Su'ara ayat 34 Allah para Fir'aun berkata, qala lil mala'il haulahu in hazala sahirun alim. Fir'aun berkata kepada pembesar itu yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar ahli sihir yang pandai. Tidak dikatakan nyata. Kemudian Fir'aun berkata, fa'alqa hibalahum wa ansiyatahum wa qalu bi'izzati
Fir'auna inna lanahnu ghalibun. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Itulah Pak perkataan para ahli sihir daripada Fir'aun. As-Su'ara ayat 44. Kemudian dalam surah Ar-Rum Allah memesankan kepada kita, diperintahkan kepada orang yang beriman agar tetap istiqomah dalam keagamaannya. Maka dalam surah Ar-Rum ayat 33 Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil haqqillahi zalika ad-dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agamanya. Tetaplah di atas fitrah Allah yang menciptakan manusia dengan menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ar-Rum ayat 33. Nah, pesan ini menunjukkan kepada kita agar kita istiqomah dalam menjalankan agama kita, dalam tetaplah pada fitrahnya, dan keputusan Allah itu tidak pernah berubah. Itulah agama yang lurus. Janganlah kita termasuk orang yang kebanyakan. Mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya bacakan ini kalau benar semuanya dari Allah, kekeliruan itu karena kelemahan kami, kekurangan kami, untuk itu mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran itu dari Allah, maka ambillah itu, peganglah itu, dan kemudian kepada Allah kami minta ampun agar pembicaraan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.